Oke, ini saya kedatangan mainan Shadow Super Die Ranger. Jadi sekarang kita akan review sama-sama mainan ini. Oke, ini tampilan dari box Shadow Super Die Ranger. Kita bisa lihat pose di depan, dan juga kita bisa lihat samping-sampingnya ada juga pose-pose dari Die Ranger ini. Oke, langsung kita bongkar box ini, Die Ranger. Kita lihat di sini ada berbagai macam part yang mesti kita rakit-rakit sedikit. Ada optional hand untuk masing-masing rangernya juga di sini. Dan ya ini udah disusun berdasarkan warna ya. Oke, selain masing-masing rangernya, di sini juga ada berbagai macam part untuk aksesoris. Seperti ini adalah bazooka, untuk bazooka, bagian bazookanya. Terus kemudian ada bagian aksesoris lain, termasuk juga tombak, terus kemudian semacam roda ya, roda yang dilempar begitu, dan juga ada pedang dan pistol seperti itu. Ini semua mesti dirakit dulu, mesti ditempel-tempel stiker dulu gitu. Jadi ya cukup banyak pekerjaannya. Lalu ini adalah ranger-ranger yang lain, sisanya ada merah dan ini yang lain-lainnya juga. Jadi isinya di dalam satu plastik itu ada si rangernya, si full body dengan optional hand yang mesti kita cabut-cabut dulu, kita potong dulu, kita tempel satu-satu. Dan juga ada beberapa personal weapon, termasuk juga ada yang roda itu tadi saya salah ya. Yang roda itu ternyata di bagian rangernya, namanya Dairinken kalau nggak salah. Terus bagian stiker yang mesti ditempel di rangernya itu cuman bagian dadanya doang, cuma satu. Semuanya udah fully sculpt, udah nggak perlu tempel-tempel lagi stikernya. Nah, ya ini ya cukup bagus sih kalau saya lihat ya, secara desain, scope-nya, terus ya cukup oke lah, well built. Jadi kalau kalian mau juga memiliki ini, menarik juga sih. Oke, terakhir ada bagian stikernya yang ditempelin di aksesoris kebanyakan. Ini banyak banget stikernya, dan kalian harus sabar untuk nempelin ini. Kalau nggak mau sih mungkin bisa juga pakai cat atau mungkin airbrush gitu, kalau kalian bisa, lebih bagus kayaknya. Dan ada bagian manualnya untuk sebagai panduan untuk nempelin stikernya. Oke, ini yang pertama adalah ranger yang warna kuning, Kirin Ranger. Ya, desainnya ini udah oke banget sih. Oke, yang berikutnya adalah ranger merah. Ini adalah Ryu Ranger atau ranger naga. Kalau kita lihat bodinya untuk yang ranger laki-laki hampir semuanya sama, nggak ada bedanya. Ini yang satu lagi ini adalah ranger biru. Ini adalah Tenma Ranger atau ranger Pegasus. Ini juga sama bodinya, hampir sama dengan yang lain, yang laki-laki gitu ya. Dan ranger laki-laki terakhir ini adalah yang warna hijau, Sisi Ranger ya. Oke, ini adalah ranger perempuan satu-satunya di sini yang warna pink, OO Ranger ya, atau Phoenix. Dia bodinya agak lebih beda karena lebih ramping. Oke, hampir lupa ya, ternyata dari Ranger ada Six Ranger, yaitu si Kiba Ranger yang warna putih. Atau kalau kita nonton Power Ranger dulu, ini si Tommy Olive. Kalau di Die Ranger ini adalah Kou ya, anak kecil yang pas berubah jadi dewasa. Ini juga beda sendiri si bodinya karena ada punya armor, dan scope-nya juga keren banget sih. Ini dia Shadow Super Die Ranger. Setelah kita pasang stiker, kita pasang semua aksesorisnya, tangannya juga kita sudah rakit. Dan wah, gimana nih menurut teman-teman? Oke, ketinggalan ya, ini yang Ranger putihnya. Nah, ini sekarang kita pasang semua, kita posekan semua. Gimana menurut teman-teman? Nostalgia banget sih ini. Keren banget, sumpah keren. Oke, berikutnya saya mau mengulas masing-masing ranger, dan ini yang pertama adalah ranger merah, si Ryu Ranger atau ranger naga, yang
elemennya api. Oke, nah si Rio Ranger ini, Ranger merah ini, secara desain saya cukup suka. Si helmetnya itu oke. Ini Rangernya Ranger naga ya, dan dia menggambarkan bayangan naga gitu. Terus join-joinnya juga ini oke. Shadow Super ini bisa berbagai macam pose-pose yang membutuhkan keterampilan bela diri ya, menunjukkan keterampilan bela diri, pose-posenya yang ikonik dari Ranger gitu. Karena dari Ranger kan based on Chinese martial arts ya, jadi ini well built. Oke, yang berikutnya adalah Ranger hijau, Sisi Ranger atau Ranger singa ya, atau ya singa. Oke, lanjut di Ranger hijau, Sisi Ranger, Daigo ya sama karakternya. Ini join-joinnya juga oke, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada masalah. Helm desainnya ini saya suka banget. Hampir semua saya suka sih helm desainnya si Ranger, bagus. Dan yang menarik itu adalah elemen-elemen dari Ranger ini bukan elemen kayak sekedar angin, air gitu ya, tapi ini yang hijau ini kekuatannya ilusi, jadi cukup menarik ya. Oke, lanjut di si Tenma Ranger, Ranger biru atau yang Pegasus. Oke, kita juga coba cek yang Ranger biru ini, Tenma Ranger, kita cek joinnya juga nggak ada masalah sih. Helm desainnya juga ini oke, menggambarkan ornamen Pegasus ya, dan nonjolin sisi ketimuran yang oke gitu, garis-garisnya itu. Dan ini kalau nggak salah si yang biru ini kekuatannya gravitasi, jadi menarik ya. Ini nama karakternya Soji, jadi dia kekuatannya gravitasi, bukan air, bukan apa yang kayak gitu, tapi gravitasi. Oke, lanjut Ranger kuning atau Kirin Ranger. Oke, ini juga kita coba cek artikulasi dari si Ranger kuning atau Kirin Ranger, atau ini nama karakternya Kazu. Dan kekuatannya itu ini berhubungan sama waktu, jadi ini cukup menarik ya. Jadi dia bisa jadi mengembalikan waktu beberapa detik, jadi bisa mengubah arah pertarungan gitu. Dan jurus-jurus yang kuning ini yang menarik lagi adalah dia pakai drunken fist, jadi kungfu Chinese martial arts yang pakai jurus drunken fist gitu. Keren banget. Oke, next adalah Ranger Pink atau Ho Ranger Phoenix. Ini kekuatannya angin kalau nggak salah ya, angin. Karakternya namanya Rin. Oke, selanjutnya adalah Ranger Pink ini yang mau kita cek joinnya. Sebenarnya nggak ada terlalu masalah yang cukup berarti. Cuman yang saya soroti di sini adalah Shadow Super ini. Kalau untuk yang female Ranger yang dia biasanya kan pakai rok ya untuk beberapa, terutama Ranger yang agak lama tuh dia pasti pakai rok, dan rok ini sebenarnya cukup mengganggu kalau mau bikin pose yang cukup dinamik karena roknya tuh bener-bener dia plastik yang cuma ditempelin gitu, jadi harus hati-hati juga karena dia gampang lepas. Saya nggak tahu ya kalau dia gampang patah atau gimana, cuman ini harus hati-hati aja. Si roknya ini benar-benar membatasi si pose-pose gerakan dari si Ranger. Secara umum sih desain dan yang lain-lain sih oke, nggak ada masalah. Oke, dan terakhir adalah si Ranger putih, si Kiba Ranger Ko. Oke, kita langsung cek aja join-joinnya, kita cek artikulasi dari si Ranger putih ini. Yang saya lihat sih nggak ada masalah. Yang jadi masalah hanya si armornya yang dia membatasi gerakan tangan, jadi nggak bisa terlalu ke atas, terus nggak bisa terlalu ke samping gitu, terus sangat terbatas gerakannya di situ. Selebihnya hampir sama yang lain. Dan saya suka desain si Ranger putih ini, terutama si helmnya ini ikonik ya. Kalau kalian nonton Power Ranger juga ya tahu ini si Tommy Oliver, dia jadi Ranger putih. Cuma kalau di The Ranger ini aslinya adalah anak kecil namanya Ko, dan dia kekuatan utamanya kalau nggak salah sih suara atau teriakan. Jadi memang hubungannya sama musik yang keras, sama musik metal kalau nggak salah. Jadi kalau dia ngeluarin jurus
ada background pemain band gitu ngeluarin musik gitu. Dan itu ya cukup unik. Jadi dari Ranger ini secara konsep baik desain maupun premisnya itu saat itu cukup menarik ya, karena baru saat itu si Super Sentai itu bertemakan bener-bener murni martial arts yang dikembangkan dari bener-bener Chinese martial arts gitu. Kalau misalnya sebelumnya ada tapi tidak terlalu dieksplor, seperti misalnya Maskman. Kalau Maskman kan dia cuma mengeksplor soal aura, tapi bukan soal martial arts-nya yang bagaimana. Tapi kalau di sini dari mulai roll call semua gerakan-gerakan pertarungannya benar-benar jelas gitu. Ada dasarnya gitu. Kalau misalnya seperti misalnya si Ranger Kuning itu kan Drunken Master. Itu benar-benar gerakannya gerakan kungfu yang memang mengikuti jenis aliran itu gitu. Jadi ya cukup bagus ya. Oke, ini adalah Shodo Super Die Ranger. Nah, ini udah dirakit semuanya, udah ditempelin stiker, kita udah bikin semuanya lengkap. Udah kita bongkar juga boxnya, dan ini hasil dari si stikernya seperti ini. Ini mungkin saya ambil contoh yang ini saya bikin masing-masing, saya plastikin biar gampang. Jadi yang biru itu untuk yang Ranger biru, Tenma Ranger. Ini yang buat yang putih, Kiba Ranger. Terus nanti kita lihat isinya ya. Ini untuk yang merah, Rio Ranger. Ini untuk yang pink. Untuk yang pink ya, itu yang pink. Terus kuning. Ya, kuning. Dan hijau. Ya, dan dia masing-masing rangernya punya, saya ambil contoh yang merah ya. Ini kalau misalnya kita lihat tangan-tangannya itu kombinasi tangannya banyak banget, sesuai dengan pose masing-masing rangernya ya, karena masing-masing kan punya style martial arts yang beda-beda, dan setiap rangernya punya satu tongkat kayak gini, tongkat seperti ini ya. Dan ini bisa dipasang-pasang sama bilah pisau. Sebenarnya bilah pisaunya bisa dipasang-pasangkan seperti ini. Bilah pisaunya mungkin kelihatan nggak ya? Nah, ini bilah pisaunya seperti itu. Nah, jadi ini bisa dipasangkan ke si tongkatnya. Jadi misalnya kalau dipasang itu jadi, sebentar, nah jadi seperti ini itu ya, seperti itu tuh. Oke. Nah, selain tongkat ada juga semacam dua tongkat kecil begini yang ada lingkarannya. Namanya apa ya? Lupa. Ya pokoknya ini khas Tiongkok mungkin ini. Dan ini juga ada bagian bolongnya juga, dia untuk dipasangkan ke bilah pisau yang tadi. Jadi si bilah pisau yang tadi bisa dipasangkan ke sini juga. Terus dia ada pistol ya,
pistol seperti ini ya, seperti itu. Ini setiap ranger punya. Tadi juga tongkat setiap ranger punya, cuman bilah pisaunya, seingat saya sih kalau di serialnya tiap ranger bilah pisaunya memang beda-beda. Cuman ini kalau mau ditukar-tukar sebenarnya bisa-bisa aja sih. Cuman kalau lihat pose-posenya di promotional arts atau di filmnya dulu, bilah pisaunya memang beda-beda gitu. Yang merah tadi Red Ranger-nya, Rio Ranger, dia bilah pisaunya kayak golok gitu, kayak gini. Kalau yang misalnya yang biru dan Merah Ranger, dia bilah pisaunya seperti kapak ya. Nah, coba saya kasih contoh ya. Ini yang biru, dibilah pisaunya seperti ini. Nah, seperti ini. Nggak fokus ya. Nah, gitu ya, seperti belah kapak. Dan semuanya aksesorisnya sama ya, tongkat, terus tadi 2 tongkat kecil, terus satu lagi saya lupa, ini tongkat seperti stick ini. Kalau nggak salah sih ini harusnya sih satu bentuk ini ya, mirip bentuknya dengan yang pistol tadi. Jadi kalau lihat di saku rangernya nih, saya tunjuk aja ya, di kiri dan kanan itu masing-masing untuk yang pedang ini, dan satu lagi untuk yang pistol ini gitu, seperti itu. Itu dia, itu aksesorisnya. Dan ada aksesoris tambahan yaitu meriamnya ya, cannonnya dia. Ini udah dirakit juga, udah tempel stiker. Dan yang memang PR-nya adalah kalau memang mau beli ini harus siap-siap stikernya yang sudah dipasang nih sebanyak ini, hampir semuanya untuk aksesoris. Dan untuk rangernya sih stikernya cuman bagian dadanya ya, bagian dada yang ini nih, yang itu dia, yang lambang dari ranger ya, cuman ini doang. Sisanya sih sangat-sangat detail, artinya nggak perlu pasang stiker, udah udah ada warnanya dari sananya, udah ada aksen-aksennya semua. Oh ya, satu lagi, yang ranger putih, si Kiba Ranger itu, dia aksesorisnya cuman itu aja ya, cuman si si golok naga itu ya, golok tiger, dan kombinasi tangan kayak gini. Siapa sih namanya, kok lupa. Si goloknya yang ranger putih itu namanya siapa ya? Ya itulah pokoknya begitu. Saya coba ambil ya sebagai contoh. Nah, ini dia, si goloknya seperti itu, dan ini bisa dilepas dari si sarungnya itu ya, lepas dan bisa diikut di pose-posekan. Dan senjatanya cuma itu ya, ranger putih, cuma itu aja gitu. Itu aja sih review singkatnya. Masing-masingnya juga udah dilihat artikulasinya, tipikal Shodo ya. Kalau kalian udah pernah koleksi sebelumnya ya tipikalnya sama. Dan tiap rangernya itu pasangan tangannya pasti ada pasangan tangan untuk misalnya tangan untuk memegang senjata gitu ya. Ini mungkin saya ngasih ini aja nih, ngasih contoh. Ini ada banyak tangan, yang intinya adalah tangan untuk megang senjata seperti si tongkat, pistol, atau pedang tadi ya, pedang. Oh ya, satu lagi saya lupa. Ini ada juga pisau ya. Pisau ini juga masuk dalam
si aksesorisnya dia seperti ini tuh, pisau ini. Dan ini bisa dilepas pisaunya dan nanti ditempel di sini. Nanti saya tunjukin ya, mungkin dalam bentuk foto aja biar gampang. Kalau saya bongkar-bongkar ini susah settingnya lagi. Jadi ini ada bagian-bagian dari di sini nih. Jadi nanti si pisaunya itu, si gagangnya dilepas seperti ini. Nah, si gagangnya ini ditempel di basukannya tadi, itu di kanannya tadi ya, gitu. Kayaknya itu aja sih. Apalagi ya yang perlu di review? Sepertinya cukup. Materialnya ya standar Shodo pada umumnya. Si bagian tangannya itu dia lebih lunak ya, mungkin ABS ya, ABS kalau nggak salah. Dan bagian si mold figurnya dia lebih solid gitu. Jadi kalau misalnya ini saya ambil contoh yang Ranger putih, jadi kalau bisa diputer-puter ya dia standar. Cuman masing-masing Rangernya, misalnya contoh ini yang putih terhalang di armor, terus si yang pink dia terhalang di skirtnya ya, atau roknya itu. Jadi posenya sedikit lebih terbatas, tapi ya tidak terlalu jadi masalah sih. Karena pose-posenya juga mungkin bukan yang pose ekstrim juga kali ya. Kalau yang lainnya sih aman-aman aja. Standar joinnya, join typical Shodo pada umumnya masih sama tuh, masih begini. Saya kebetulan sebenarnya Shodo saya baru punya 2 sih, ini sama Liveman. Yang Liveman juga sebenarnya standar juga sih, sama. Cuman yang Liveman tuh stikernya untuk si Rangernya masih perlu pasang stiker ya di liningnya mereka gitu. Tapi kalau ini dia udah lengkap ya, apalagi Ranger putih ini stikernya cuma untuk di goloknya aja. Goloknya butuh stiker. Kalau Rangernya sendiri udah lengkap dia. Emasnya ini emas dari materialnya. Gitu, jadi ini cukup puas si Shodo Super dari Ranger. Nanti setelah ini kita bisa lihat foto-fotonya ya. Saya kumpulin. Gitu aja, sekian aja untuk review dari Ranger.